Episode 25. Dengan penuh kekesalan terhadap sikap Alfa yang sangat tidak menginginkan Shelina, Faris melangkah menuju ruang belakang pesawat ditemani salah seorang anak buahnya. Faris begitu khawatir dengan keadaan Shelina. Apalagi di saat mendengar jeritan Shelina dengan sangat jelas, setelah berada di bawah ruangan tempat Shelina beristirahat. "Panggil Alfa ke sini," ujar Faris dengan tampang yang terlihat begitu datar. "Baik, Pak," jawab laki-laki yang sedang berdiri di belakang Faris. Tidak lama dari situ laki-laki itu kembali bersama Alfa, dengan raut wajah yang tidak kalah datar dari papanya. Melihat ekspresi Alfa, Faris sejenak terdiam tanpa melepaskan tatapannya dari wajah tampan putranya yang sungguh sangat dia sayangi itu. Faris yang terdiam seketika, ternyata sedang berpikir kalau harus bisa lebih tenang menghadapi Alfa yang sedang berada di dalam keadaan serba salah. "Fa, apa kamu tidak dengar suara rintihannya?" tanya Faris dengan suara yang terdengar sangat pelan. "Dengar, Pak," jawab Alfa sih. "Terus, kalau seperti itu menurut kamu dia kenapa?" tanya Faris lagi. "Ya mungkin saja dia sakit," jawab Alfa tanpa menatap Faris. "Makanya itu Papa ingin kamu melihat keadaannya. Alfa, kamu juga memiliki adik perempuan yang sangat kamu sayangi. Bahkan kamu rela memberikan semua yang kamu punya kepada adikmu. Coba kamu berpikir jika yang berada di posisi gadis itu sekarang adalah Farah," ujar Faris yang membuat Alfa langsung bersuara. "Jangan Papa berkata seperti itu. Dia bukan Farah, dan Farah bukan dia. Adik saya adalah wanita baik-baik, bukan wanita yang bebas seperti dia," ujar Alfa dengan nada yang terdengar sedikit keras. Karena dia tidak pernah mau mendengar sesuatu yang buruk tentang adik perempuannya yang tidak lain adalah Farah. "Wanita bebas seperti apa yang kamu maksud? Wanita yang berada bersama seorang laki-laki di dalam kamar hotel?" tanya Faris tapi sama sekali tidak dijawab oleh Alfa. "Berarti mama kamu juga wanita bebas. Karena dia juga hidup di negara luar. Dan pertemuannya dengan Papa juga di dalam sebuah kamar hotel seperti apa yang kamu dan Shelina alami." Kata-kata Faris yang membuat Alfa semakin tidak terima. "Saya mohon, jangan pernah menyamakan Mama, juga Farah dengan wanita itu. Mengapa Papa begitu percaya kalau dia adalah wanita yang bersama saya di dalam kamar hotel malam itu? Dia hanyalah seorang pembohong yang ingin memanfaatkan keadaan." Alfa berkata-kata tanpa menyadari kalau Shelina sedang mendengarkan semuanya dari balik pintu ruangan, yang ada tepat di atas kepala mereka. "Kamu boleh pergi Alfa," ujar Faris yang tidak sengaja melihat bayangan di atas kepalanya. Tanpa menunggu lama, Alfa yang juga telah menyadari bayangan di saat melihat tatapan mata papanya mengarah ke pintu ruangan itu, segera melangkah pergi tanpa berkata-kata. Setelah Alfa sudah kembali ke depan, Faris ingin sekali melihat keadaan Shelina yang pasti sangat hancur mendengar semua yang dikatakan oleh Alfa tentang dirinya. Namun Faris tidak ingin membuat Shelina semakin tertekan dengan kehadirannya. Akhirnya Faris pun memutuskan untuk kembali ke depan menyusul Alfa. Setelah sudah kembali duduk di tempat duduknya semula, Faris pun mulai termenung memikirkan keputusan yang telah dia ambil untuk Alfa dan Shelina. Seketika rasa bersalah semakin bertambah di dalam benak Faris sebagai orang tua. Ingin sekali dia menebus segala dosa yang telah dilakukan oleh Alfa dengan cara menikahkan mereka. Tapi melihat sikap Alfa yang seperti itu, membuat Faris jadi ragu dengan keputusannya sendiri. Faris begitu bingung apa yang harus dia lakukan menghadapi masalah yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba, dia pun teringat dengan istrinya. Karena menurutnya, hanya Aleta orang yang lebih bijak dalam memutuskan sesuatu.
Dan hal itulah yang membuat Faris selalu menanyakan pendapatannya apabila berada di dalam situasi seperti itu. Sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi pesawat, Faris pun mulai berkata-kata di dalam hatinya. Biar saja nanti Aleta dan Mama yang memberi keputusan untuk masalah ini. Karena hanya kata-kata mereka yang bisa didengar oleh Alfa. Tepat pukul 3.30 dini hari, Alfa yang sejak tadi hanya fokus membaca koran, segera menghentikan aktivitas bacanya di saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aldo, yang baru saja dari toilet. "Fa, suara wanita itu semakin bertambah keras. Aku rasa dia sangat kesakitan," ujar Aldo sambil bergegas duduk di samping Alfa. Sedangkan Faris juga yang lainnya semua sedang terlelap. Tinggal mereka berdua saja yang masih terjaga. Mendengar perkataan Aldo, Alfa pun mulai khawatir dengan keadaan Shelina. Walaupun dia sangat tidak suka dengan Shelina yang menurutnya telah membohongi papanya, tapi dia juga tidak tega di saat mengingat adik perempuannya. Tanpa bersuara, Alfa langsung berdiri dan segera melangkah menuju ruang belakang. Dengan buru-buru Alfa pun segera membuka pintu ruangan itu dan masuk tanpa bersuara. Mendengar suara pintu yang terbuka, Shelina yang sedang terbaring di atas tempat tidur segera menghapus air matanya tanpa menatap ke arah belakang. Dalam pikiran Shelina, orang yang membuka pintu tidak lain adalah Faris. Tapi setelah mendengar suara Alfa, dia seketika jadi kaget dan menegang tanpa bergerak dari dalam selimut yang menutupi tubuhnya. "Kamu kenapa?" tanya Alfa tanpa ekspresi, menatap Shelina yang sedang membelakanginya. "Aku tidak apa-apa," jawab Shelina dengan suara yang bergetar karena sedang menahan sakit di bagian perutnya. "Kalau kamu memang tidak apa-apa, mengapa kamu sejak tadi menjerit?" tanya Alfa dengan ekspresi yang terlihat sangat datar. Au. Aduh. Shelina yang tiba-tiba kesakitan kembali menjerit tepat di depan Alfa. "Kamu jangan beralasan kalau kamu memang tidak apa-apa. Saya bukan laki-laki yang mudah untuk dibohongi." Alfa berkata-kata dan hendak berbalik ingin segera pergi. Tapi tiba-tiba dia langsung terkejut di saat melihat noda darah yang ada di selimut yang menutupi tubuh Shelina. Dengan buru-buru Alfa segera menarik selimut dari tubuh Shelina, yang sudah merintih semakin keras sambil meremas perutnya. Melihat darah yang sudah memenuhi bagian bawah Shelina, mata Alfa langsung terbuka lebar saking terkejutnya. Hiks, hiks, hiks. Shelina yang sudah tidak mampu menahan sakit di perutnya langsung menangis, yang membuat Alfa seketika panik dan serba salah. "Mengapa kamu berdarah?" tanya Alfa yang tidak tahu harus berbuat apa. "Perutku sakit. Perutku sakit banget," jawab Shelina sambil meronta dan terus meremas perutnya. "Tolong ambilkan aku air hangat. Tolong," ujar Shelina sambil menatap Alfa dengan berderai air mata. Tanpa menunggu lama, Alfa yang sudah sangat panik segera bergegas mengambil air hangat yang ada di atas meja, di samping tempat tidur Shelina. Dan setelah itu dia langsung menarik tangan Shelina dan membantunya untuk meminum segelas air yang ada di tangannya. Episode 26. Berada di dalam hujan semalaman, membuat aroma parfum yang ada di tubuh Shelina hilang tak berbekas sedikitpun. Sambil menahan sakit di perutnya, Shelina sekejap melirik Alfa yang saat itu sedang membantunya, untuk meminum segelas air yang ada di tangannya. Seketika gadis berparas cantik itu terlihat semakin tegang, di saat menyadari ekspresi wajah Alfa yang sangat datar tanpa mau menatapnya. Ingin sekali Alfa menanyakan apa yang sedang mengganjal di dalam hatinya saat itu juga. Namun dia kembali mengurungkan niatnya, karena dia tidak ingin Shelina kembali mengarang cerita untuk membodohi dirinya. Dengan hati yang tak rela, Alfa terpaksa membantu Shelina yang sedang kesakitan untuk meminum segelas air di tangannya. Dan setelah itu dia pun langsung berdiri sambil berkata,
Bersihkan darahmu sendiri. Karena tidak ada yang bisa membantumu untuk melakukan itu. Ujar Alfa dan langsung bergegas melangkah menuju pintu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Alfa, Shelina yang begitu kesakitan mencoba untuk turun dari tempat tidurnya. Namun tiba-tiba dia langsung jatuh tersungkur di lantai. Dan itu membuat Alfa yang sudah mendekati pintu, segera berbalik dan menatap Shelina yang sudah tidak sadarkan diri, dengan mata terbuka lebar saking kagetnya. Tanpa menunggu lama, Alfa pun berlari mengangkat kepala Shelina sambil berusaha membangunkannya. "Hei, bangun. Buka mata kamu," teriak Alfa sambil menggoyang-goyangkan pundak Shelina. Namun Shelina yang sudah terlentang di atas pangkuan Alfa, sama sekali tidak bersuara apalagi membuka matanya. Dengan raut wajah penuh kekesalan, Alfa segera mengangkat tubuh Shelina dan kembali meletakkannya di atas tempat tidur. Dan karena tidak ingin papanya tahu dengan keadaan Shelina saat itu, Alfa pun berpikir untuk mengurus Shelina tanpa meminta bantuan orang-orang yang ada di luar. Sambil garuk-garuk kepalanya, Alfa pun mulai berkata-kata dengan tatapan kesal ke arah Shelina. "Bikin pusing saja wanita ini. Kalau sampai papa tahu keadaannya seperti ini, pasti gue juga yang akan dimarahi." Bagaimana ini?" gerutu Alfa karena merasa kebingungan dengan keadaan Shelina, yang sudah dipenuhi darah dalam keadaan pingsan. "Apa yang harus saya lakukan? Gak mungkin saya melepaskan pakaiannya. Tapi kalau saya nggak melakukannya, siapa lagi yang mau melakukannya? Apalagi di sini tidak ada wanita satupun yang bisa saya minta tolong." Alfa berkata-kata dengan tampang kebingungan. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Alfa pun memutuskan untuk mengurus Shelina sendirian. Dengan buru-buru Alfa mengambil selimut bersih yang ada di atas meja tepat di samping tempat tidur Shelina. Kemudian dia menutupi sekujur tubuh Shelina dengan selimut, agar dia bisa melepaskan pakaian Shelina tanpa melihat apapun. Tapi belum sempat dia melakukannya, Shelina sudah membuka mata dan langsung bersuara. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Shelina sambil memeluk dadanya dengan kedua tangannya. Dengan tampang ketakutan. "Kamu tidak usah berpikir macam-macam. Saya hanya terpaksa mau membantumu. Tapi kalau kamu sudah sadar, baguslah. Biar saya tidak capek-capek melakukannya," jawab Alfa dan langsung melangkah pergi, meninggalkan Shelina yang hanya menatapnya tanpa suara. Setelah Alfa pergi, Shelina langsung berusaha bangun dari tempat tidur, dan menggantikan pakaiannya dengan sepasang baju laki-laki yang ada di atas tempat tidur. Dan setelah itu dia memutuskan untuk duduk di atas tempat tidur, merenungi nasibnya yang tanpa arah dan tujuan hidup. Tepat pukul 2.30 sore waktu Jakarta, pesawat pun mendarat di Bandara Internasional. Dengan wajah yang terlihat begitu pucat, Shelina melangkah di belakang Faris tanpa memperdulikan Alfa, yang sudah duluan dari mereka bersama Aldo. "Fa, mana papa kamu sama calon cucu mantunya Oma?" tanya Mama Alira sambil menatap Alfa yang sudah berada di depan mereka. Dengan senyum yang terukir di wajahnya yang masih terlihat cantik. Walaupun dia sudah tidak muda lagi. "Mereka dari belakang," jawab Alfa datar dan langsung melangkah pergi. Meninggalkan beberapa anggota keluarga Permana, yang sedang menunggu kedatangan mereka. "Alfa, kamu mau kemana?" tanya Aleta sambil menatap putranya yang sudah berlalu pergi. Tapi Alfa sama sekali tidak menjawab. "Ada apa sama Alfa, Ma?" tanya Aleta sambil menatap mama mertuanya, yang berdiri tepat di sampingnya. "Mama juga nggak tahu ada apa sama dia," jawab Mama Alira yang juga kebingungan, dengan sikap cucu laki-lakinya. "Iya, ada apa sama anak itu?" sambung Almira tantenya Alfa. "Mungkin dia kelelahan. Makanya dia kayak gitu. Kalian kayak nggak tahu anak itu saja," sambung Boy paman Alfa sekaligus asistennya Faris,
yang belum ada pendamping hidup sampai saat itu. Iya Al. Mungkin dia kecapean. Sambung Tante Leni mamanya Bot. Di saat mereka sedang kebingungan dengan sikap Alfa, tiba-tiba terlihat Faris yang sedang melangkah dengan rombongannya menghampiri mereka. Melihat raut wajah suaminya yang terlihat aneh, Aleta semakin kebingungan. Dan seketika mereka semua langsung kaget di saat melihat gadis cantik yang ada di belakang Faris. Dengan wajah yang terlihat sangat pucat dan tidak bersemangat. Dia kenapa? Kok wajahnya pucat seperti itu? Tanya Oma Alira penuh perhatian. Dia sakit Ma. Jadi kita langsung pulang saja. Biar dia bisa beristirahat. Jawab Faris. Dan tanpa menunggu lama, Aleta dan Almira segera menggandeng tangan Shelina melangkah menuju tempat parkiran mobil. Aleta dan Mama Alira juga Melda, memilih untuk duduk bersama Shelina dalam satu mobil. Dan di depannya hanya ada Faris dan supir pribadinya yang sedang mengemudi. Nak, apa yang sakit sayang? Tanya Mama Alira penuh perhatian. Perut aku Oma. Soalnya aku lagi datang bulan. Jawab Shelina sambil menatap Mama Alira dengan tatapan mata yang begitu sayu. Kamu sabar ya sayang. Sampai di rumah tante. Akan memberikan obat buat kamu. Sambung Aleta sambil mengusap-usap punggung Shelina yang seketika terharu dengan perlakuan keluarga Alfa. Tidak usah repot-repot Tan, aku sudah biasa seperti ini setiap kali datang bulan. Jawab Shelina sambil menundukkan kepalanya. Sayang, biarpun sudah terbiasa, tapi jangan dibiarin terus seperti ini. Kalau tidak kamu akan selalu seperti ini setiap kali datang bulan. Sambung Almira tantenya Alfa. Menerima perlakuan baik dari beberapa wanita yang ada di sampingnya, membuat Shelina merasa sedikit lebih tenang. Tapi tiba-tiba dia kembali murung setelah ingatannya tertuju kepada Alfa yang begitu tidak menginginkan keberadaannya di tengah-tengah keluarga mereka. Sambil menatap ke arah luar melewati jalan mobil, Shelina pun mulai bergumam di dalam hatinya. Untuk sementara, aku ikut dulu sama mereka. Setelah aku sembuh, baru aku mencari Ibu Lili di panti asuhan Permata Bunda. Biarlah laki-laki itu bersikap seperti itu padaku. Yang penting aku sudah terlepas dari keluarga kejam itu. Walaupun tertekan dengan sikap Alfa yang sangat tidak suka padanya, Shelina terpaksa untuk tetap bersabar. Karena dia sama sekali tidak punya pilihan lain selain ikut keluarga Permana. Apalagi selain Alfa, ada beberapa orang yang sangat perhatian terhadapnya. Tapi dia juga tidak ingin memanfaatkan keadaan itu. Dia lebih memilih untuk mencari Ibu Lili, dibandingkan hidup bersama orang yang tidak menginginkannya.